man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Tadabur Surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Pertolongan Allah itu pasti. Saya mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di 15 menit terakhir kajian ini. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai Baik, kajian. makasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sungguh sore yang penuh berkah. Kita dapat melanjutkan untuk bersama-sama mengisi waktu kita ini untuk mentadabburi firman-firman Allah, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana, kita sudah di surah Ali Imran dan sekarang masuk di ayat yang ke-123. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah pada Allah agar kamu bersyukur. Di antara pelajaran penting dari ayat ini, yang pertama bahwa kondisi satu umat atau individu yang lemah, jumlah yang sedikit, kecil, bukan penghalang adanya pertolongan Allah. Ya, itu tidak menjadi penghalang akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting sekali. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya, termasuk di antara kita kaum muslim, itu tidak selalu mensyaratkan jumlahnya harus banyak dulu nanti baru ditolong. Harus kuat dulu, harus punya power dulu baru ditolong, tidak. Justru terkadang kita dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak berdaya, disitulah kemudian kita hanya bergantung kepada pertolongan Allah, saat itulah Allah hadir. Maka ada satu kaidah di dalam Al-Quran itu, agar manusia pada akhirnya mengagungkan Allah, berharap kepada Allah. Kaidahnya apa? Kam min fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-249. 249, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini konteksnya adalah menceritakan sejarah bagaimana kelompok yang kecil yang saat itu ya adalah Bani Israel yang dipimpin oleh tentara Tolut melawan penguasa Jalut yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih kuat. Tapi kemudian yang kecil ini berhasil mengalahkan yang besar, yang kuat, tentu atas izin Allah. Nah, ya, silakan Ustaz. Oh. Maka ketika Tolut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata,
kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Hmm. Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, kalimat terakhir itu ya Bapak Ibu. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini yang kita jadikan patokan salah satu bentuk sunnatullah, ya, salah satu kenyataan hidup. Seringkali Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan atau ingin mengajak hambanya mempercayai adanya pertolongan Allah, itu kemudian justru kondisinya di setting atau dikondisikan dalam keadaan yang lemah, sedikit, kecil, dan seterusnya. Satu hal yang juga pasti, Al-Quran menegaskan bahwa sepanjang orang itu konsisten, istiqomah, Allah menjanjikan pasti kami akan selalu menolongnya. Ya, maka kalau dalam ayat tadi disebutnya apa persyaratannya itu bertakwa. Di ayat yang lain, misalnya, mari kita lihat surah yang ke-40, surah Ghafir, ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkannya para saksi di hari kiamat. Iya, sungguh kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari akhirat nanti atau hari dihadirkannya para saksi. Ini juga merupakan kepastian akan hadirnya pertolongan Allah kepada hambanya, terutama siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini sekaligus untuk mengukuhkan yang akan mendapat pertolongan dari Allah bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul, tapi juga setiap orang yang beriman itu pasti juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di ayat yang lain Allah mensyaratkan hadirnya pertolongan itu harus juga mensyaratkan adanya hal-hal yang harus dilakukan seorang hamba. Mari kita lihat surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 153. Inilah ayat yang menggambarkan persyaratan yang seyogianya dipenuhi untuk siapapun agar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh pasti Allah akan selalu menolong dengan cara membersamai orang-orang yang sabar. Baik, kemudian pelajaran yang kedua dari ayat utama kita di ayat Ali Imran 123 ini, yaitu perintah Allah yang kedua apa? Dengan bertakwa. Laki-laki begitu ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullah. Nah, di sini perintah takwanya dimulai dengan huruf fa Bapak Ibu. Fattaqullah, maka bertakwalah. Ini menunjukkan apa? Satu bentuk eh, apa? Urutan yang tidak membutuhkan waktu lama. Ya, jadi segeralah ketika seseorang menyadari bahwa oh Allah telah memberikan pertolongan, memberikan nikmat, memberikan karunia, memberikan solusi jalan hidup, maka segeralah bertakwa. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar kemudian kita menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, kalau mau kita balik akhirnya begini. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh agar Allah terus menambahkan pertolongannya itu dalam hidup kita sehingga kamu terus menjadi bersyukur. Ya. Jadi jangan nunggu seakan kita ingin dapat pertolongan dulu terus baru kemudian bertakwa baru bersyukur. Tapi teruslah bertakwa niscaya atas apa yang Allah telah karuniakan itu
akan terus kemudian ditambahkan sehingga kamu terus-menerus bersyukur. Nah, maknanya kurang lebih begitu Pak Ibu. Sehingga takwa dalam konteks hadirnya pertolongan ini diantaranya apa? Kalau takwa dalam makna melaksanakan perintahnya, maka kembali kepada rumus utama menjemput pertolongan adalah ikhtiar, maka melaksanakan perintah Allah berupa usaha, berupa ikhtiar. Dan inilah yang juga ditegaskan berulang-ulang dalam Al-Quran. Karena Allah hanya akan mengubah kondisi keadaan satu masyarakat, satu kaum, satu komunitas, termasuk individu, kalau yang bersangkutan terlebih dahulu melayakkan diri untuk berubah, mendapat pertolongan. Mari kita lihat surah yang ke-13, surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, ini poin kita ya Pak Ibu. Di pertengahan ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Inilah pentingnya kita selalu bersikap positif untuk terus menjemput pertolongan Allah dengan cara melayakkan diri dengan usaha ikhtiar semampu kita. Jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu kebaikan. Karena sebetulnya hakikatnya kesempurnaan itu tidak ada, termasuk menunggu waktu yang sempurna. Sehingga orang sering mengatakan, kapan kamu akan melakukan ini? Someday, nanti suatu saat, kira-kira gitu. Dalam satu minggu itu tidak ada yang namanya someday. Ya, tidak ada hari yang namanya someday. Yang ada ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau orang mengatakan suatu saat saya akan melakukan ini, itu hampir dipastikan dia tidak akan melakukan. Kalau harus menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan, kesempurnaan itu tidak pernah ada. Sehingga yang ada apa? Orang akan selalu menunggu sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Gitu ya. Oke, maka penting untuk juga mengubah atau berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik karena memang itu tugas manusia, ya. Itu menjadi domain hal yang disyaratkan Allah untuk manusia lakukan. Manusia tidak diwajibkan berhasil, manusia hanya diperintahkan ikhtiar, usaha, ya, sebagai ekspresi dari ketakwaannya. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-9, surah At-Taubah, ayat yang ke-105. Surah 9 ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Iya, bekerjalah kamu. Allah tidak menyatakan berhasillah. Ya, sama sekali tidak. Tapi bekerjalah, berikhtiarlah, berusahalah. Nah, ini penting. Sehingga pada akhirnya setelah kita bekerja, setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, bagaimana hasil akhirnya itu semuanya tentu menjadi sesuatu yang domainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, yang ketiga dari ayat 123 tadi Bapak Ibu, pelajaran pentingnya apa? Setelah kita disadarkan akan hadirnya pertolongan Allah sepanjang kita mau bertakwa, maka kemudian Allah menyatakan, semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kenapa Allah menutup ayat ini dengan ungkapan itu? Supaya manusia tidak menjadi somse, ya,
Tidak sombong menganggap bahwa dia berhasil itu karena usahanya. Tidak sombong menganggap dia sukses karena ikhtiarnya. Maka Allah menyatakan, segeralah kamu bersyukur. Syukur dalam konteks ini berarti kita meyakini keberhasilan yang diraih itu meskipun syaratnya harus kita ikhtiar, tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka misalnya contoh di Al-Qur'an, Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberi anugerah begitu hebat dari sisi duniawinya ya. Beliau di samping seorang nabi juga seorang raja, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi sekali karena jangankan ilmu-ilmu biasa yang manusia bisa kuasai, bahkan bahasa bisa binatang, paling orang polyglot itu ya. Artinya banyak bisa bahasa manusia itu kan ya bisa menguasai banyak bahasa manusia kan banyak ya namanya polyglot itu. Tapi Nabi Sulaiman itu bahasa binatang pun tahu. Ini kan lebih dari polyglot kan itu. Tapi demikian beliau katakan apa? Mari kita lihat ayatnya di surah yang ke-27, surah An-Naml ayat yang ke-40. Ya, ayat 40 Allah berfirman, "Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Iya, poin kita pada pernyataan Nabi Muhammad yang mengatakan atau semua karunia itu ini semua karunia Tuhanku. Wah, ini apa Ibu ya? Di poin kalimat inilah yang saya kira menjadi semacam landasan utama kita untuk terus berendah hati dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kalau seseorang di hatinya, di dalam batinnya, di dalam suara nuraninya menganggap bahwa dia berhasil karena usahanya, maka Al-Quran memberi contoh bagaimana hal itu kemudian mengundang datangnya apa? Teguran dari Allah bahkan bisa berupa azab. Ya, ini yang kemudian kita lihat kisahnya ada di surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-39. Surah 18 ayat 39 Allah berfirman menceritakan bagaimana seorang hamba yang menganggap dia sukses karena usahanya maka terus kemudian diberikan nasihat oleh kawannya walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwata illa billah. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh, ini semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Iya, ayat ini ataupun tepatnya kalimat ini ya Bapak Ibu, yaitu apa? Masya Allah la quwata illa billah. Ini kalimat mantra dalam tanda petik maksudnya yang luar biasa. Jadi dalam setiap kondisi ketika kita secara eh, apa lahiriah kita mendapatkan anugerah apapun bentuknya, terutama yang bersifat material. Ini kan yang potensi besarnya menggerus iman manusia itu kan anugerah material ini ya kemudahan, kekayaan, kemasyhuran, viral, seterusnya itu agar itu tidak ada keburukannya. Misalnya kita ditambah kenikmat gitu ya, katakanlah diberi keberuntungan materi, usaha kita maju sekali, atau suami mendapat jabatan tinggi, atau apalah yang sifatnya materi itu, agar itu tidak membawa fitnah, tidak membawa keburukan, maka ucapkan, Masya Allah la quwata illa billah. Ucapkan dengan sepenuh hati di dalam keyakinan kita, Masya Allah la quwata illa billah. Niscaya tidak akan ada keburukan dari hal yang kita terima itu.
Tapi kalau kemudian diam-diam kita mengagumi diri sendiri bahwa kita, oh iya aku memang layak mendapat ini, oh iya ini memang hasil kerja kerasku, oh iya ini karena hasil kecerdasanku, maka itu umumnya atau pada hakikatnya akhirnya justru mendatangkan keburukan. Entah itu akan diambil kembali, entah justru Allah akan mengambil dari sisi yang lain, nikmat yang lain, dan seterusnya. Nah, tentu agar kita tidak mengalami seperti itu, maka Allah memberi petunjuk apa? Ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, yaitu apa? Ya, tidak ada kekuatan apapun kecuali yang bertolong Allah. Ini kita meyakini bahwa ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita lanjut ke ayat 124 ya. Ayat 124 di Ali Imran. Ini masih kelanjutan episode tentang hadirnya pertolongan Allah dalam perang Badar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, ayat ini berisi sekian banyak hikmah pelajaran atau ibrah ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Nabi menyatakan, ingatlah ketika engkau mengatakan kepada kaumnya, ini menggambarkan apa? Seorang pimpinan itu tidak hanya pinter mengatur, kalau bahasa sekarang namanya memanage anak buahnya, bukan. Tapi juga seorang motivator, ya, seorang yang punya kemampuan untuk memberikan dorongan positif kepada anggotanya atau anak buahnya. Ya, ini nomor satu. Seperti Nabi ini. Ya, sehingga kemudian kalau dalam pepatah prinsip kepemimpinan orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa, itu ada pepatah Engarso Sung Tulodo. Nah, itu maknanya apa? Di depan itu dalam posisi sebagai seorang pemimpin, itu bukan hanya memimpin, ngarah-ngarahin, nyuruh-nyuruh, tapi ya juga bisa menjadi teladan, memberi contoh, memberi motivasi. Karena nasihat yang dilakukan seseorang yang dia sudah mengerjakan itu jauh lebih kuat, ya, lebih kuat efeknya daripada hanya orang yang bisa mengatakan saja. Maka di sini Allah memulai ayatnya, ingatlah ketika engkau, hai Nabi, mengatakan. Ah, berarti apa? Motivasi, terus mendorong gitu. Nah, mendorong apa? Mendorong untuk kita memiliki sikap optimis dalam hidup ini. Kita harus terlalu berpandangan positif atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan hindari untuk membiarkan diri ini punya prasangka buruk terhadap Tuhan apalagi. Ya, maka teruslah kemudian bersikap positif dalam apa kehidupan kita. Di antara caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyatakan alayyakfiyakum. Nah, ya. Tidak cukupkah bahwa, nah, belum cukupkah bagimu yang melindungi kamu, menolong kamu itu Allah begitu. Yang selama ini kita andalkan dalam hidup ini Allah, itu sudah sebenarnya lebih dari cukup. Itu maksudnya gitu, Pak Ibu. Maka orang yang dalam hidupnya itu, dia bisa menghadirkan keyakinannya bahwa Allah yang selalu mencukupkan kita, Allah yang selalu mengatur urusan kita, Allah yang selalu memberi pertolongan atas kesulitan hidup kita. Nah, itu seorang yang imannya kokoh itu. Itu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Begitu seringnya Allah mengingatkan itu. Mari kita ambil contoh misalnya di surah 10, surah Yunus, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr." Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash, seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Iya, untuk mengatur segala urusan.
Ini poin penting ya Pak Ibu ya. Untuk mengatur segala urusan. Jadi urusan apapun itu semuanya kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya itu ada dalam kontrol pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tidak boleh ya tidak pada tempatnya seorang yang mengaku beriman tapi dia pesimis, menghadapi masa depan cemas, sering stres, apalagi sampai depresi. Kalau dia mengaku orang beriman, perlu kita pertanyakan seberapa imannya. Karena seharusnya terus kita menanamkan dalam diri kita rasa optimisme. Yang mengatur segala urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kita kuat menanamkan keyakinan seperti itu, yang hadir dalam kehidupan kita kebahagiaan, ketenangan. Karena dalam contohnya begini, kalau kita sedang dalam perjalanan misalnya kita bepergian jauh ke luar negeri atau safar yang lebih jauh lagi, kita dibersamai oleh satu biro travel yang terpercaya, yang amanah, yang kita tahu betul dia pemiliknya atau pengurusnya baik dan amanah serta profesional. Kita tenang sekali kita. Nggak akan ada kekhawatiran ditipu, nggak akan ada kekhawatiran kelak tersesat. Nah, demikian juga hidup kita ini kan sebetulnya seperti seorang yang safar bepergian. Dan kita meyakini bahwa yang mengerin semua agenda hidup kita ini adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mengatur segala urusan. Maka Allah meyakinkan seorang hamba, kita semuanya maksudnya apa? Allah itu selalu sibuk untuk mengurusi urusan kita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita lihat surah 55, surah Ar-Rahman, ayat yang ke-29. Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Siapa yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap hari dia menangani urusan. Iya, setiap hari dia, yaitu Allah, menangani segala urusan makhluknya. Terlebih urusan hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Ini ya, ini pelajaran yang pertama dari ayat 124. Pelajaran yang kedua adalah dari ayat tadi, Allah seakan mengirim pesan yang kuat sekali. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Apapun itu. Ya, jangan menyandarkan harapan kita, kemudian apa itu menyandarkan urusan-urusan kita kepada selain Allah, termasuk manusia, apalagi benda mati, gitu. Termasuk kepada manusia pun tidak pada tempatnya. Kenapa? Kalau kita bersandar kepada manusia, yang pertama, sebaik apapun manusia, tidak ada jaminan dia terus akan baik. Ya, itu poin pertamanya. Sekarang baik banget sama kita, tapi apakah beberapa waktu ke depan tetap akan baik? Kalau Allah enggak, Allah itu baik terus. Enggak ada Allah kemudian jahat. Tapi kalau manusia setiap saat bisa berubah. Ya. Seandainya ini yang kedua alasannya. Seandainya baik terus sekalipun, misalnya karena kita bersandar ke orang, kan orang tua kita mesti baik lah ya sama kita, nggak akan berubah lah insya Allah gitu ya. Tapi, nah ini tapinya nih, apakah ada orang tua yang akan terus hidup? Gitu kan. Pasti akan ada saatnya gitu dia dipanggil. Nah, jadi karena dua alasan inilah saya kira mengapa kita harus selalu menyatakan Qul hasbi Allah, cukup Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik tempat kita berlindung, berserah diri, dan juga sebaik-baik penolong kita. Karena kalau makhluk, bahkan seandainya itu orang terdekat kita sekalipun itu, potensinya dua tadi. Tidak ada jaminan dia akan terus baik sama kita. Bahkan seandainya terus baik sama kita pun tidak ada jaminan dia akan terus ada. Karena setiap saat kalau manusia bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi menanamkan keyakinan agar kita hanya bersandar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggambarkan betapa lemahnya harapan sandaran kalau itu kepada makhluk. Itu diumpamakan, mari kita lihat perumpamaannya ya, di surah 29.
namanya surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, niscaya tidak akan menyembahnya. Iya, ini ya, ini salah satu yang apa namanya? Menggambarkan pentingnya kita kemudian hanya bersandar, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersandar kepada selain Allah, itu diumpamakan seperti sarang laba-laba yang sangat rapuh, yang sangat lemah. Bayangkan, sarang kok laba-laba, diinjek oleh sarangnya, pemilik sarang laba itu kan sudah putus kan. Ya, apalagi makhluk yang lain gitu. Itu gambaran ya betapa lemahnya itu bertumpuk-tumpuk gitu. Ya, sekali lagi jangankan dihuni atau diinjek oleh makhluk lain, bahkan oleh pemiliknya yang bikin sendiri pun itu sudah putus atau sudah runtuh begitu. Nah, itulah gambaran orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita untuk qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allahus samad. Allah lah tempat kita kemudian bergantung, berserah diri. Karena kalau makhluk yang lain termasuk manusia, itu Al-Quran mengatakan manusia sungguh lemah. Ya, mari kita lihat misalnya surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-28. Surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah ay khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, manusia diciptakan lemah. Terutama apa? Lemah menghadapi egonya, lemah menghadapi sisi-sisi negatif hawa nafsu dalam dirinya. Sehingga pada umumnya mayoritas manusia itu tidak bisa berhasil ketika berhadapan dengan musuh dalam dirinya. Maka musuh terbesar manusia itu bukan di luar Bapak Ibu, tapi dalam diri sendiri, dalam diri manusia itu. Oke. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting dari ayat 124 itu adalah bahwa kemenangan, keberhasilan, ya, kesuksesan, kemuliaan itu semuanya rasa cukup itu dari sisi Allah, bukan di luar itu. Nanti kan dikatakan kan apa itu alayakfiyakum, tidak cukupkah akan pertolongan Allah? Berarti apa? Hakikatnya kebahagiaan atau sifat qanaah, rasa cukup itu hanya ketika kita sandarkan kepada Allah. Kalau perasaan cukup itu ingin coba kita sandarkan kepada materi, nggak pernah cukup. Karena materi itu bawaannya akan terus mengajak orang yang mencari memburunya untuk merasa kurang. Maka sering diumpamakan materi ini sifatnya seperti air laut. Semakin banyak minum, semakin haus. Maka kalau kita ingin merasa cukup yang sebenarnya, rasa cukuplah dengan Allah. Bangunlah dalam hati kita perasaan cukup bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya itu. Dan kalau itu yang kemudian kita miliki, maka pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yaitu cukup dengan pertolongan Allah berarti syukur, dan salah satu hasil dari syukur itulah sifat qanaah. Ya, sifat di mana kita setelah ikhtiar maksimal, kita berserah diri kepada Allah dengan hasil apapun yang Allah berikan, kita menerimanya dengan penuh rasa ridho. Itu yang kita sebut dengan sifat qanaah. Oke, mari kita lanjut ayat terakhir di hari ini, yaitu Ali Imran ayat 125. Surah Al-Imran ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin." Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba.
Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Iya. Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan sebelumnya itu kan di ayat sebelumnya kan Allah menyatakan alayyakfiyakum, tidak cukupkah? Nah, ini maka kemudian jawabnya dengan bala. Jadi kalau pola kalimat di Al-Quran itu, kalau ada kalimat pertanyaan dengan bukankah, seperti alastu birabbikum, maka bala. Alayyakfiyakum, bala. Bala ini berarti apa? Untuk menjawab positif, meneguhkan. Oh iya cukup. Oh iya, pasti, pasti kami cukup. Kami merasa cukup. Dengan syarat apa? Bersabar dan lagi-lagi apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat yang lain Allah sudah menjanjikan juga siapapun dalam konteks ini ya Bapak Ibu, bersabar takwa ini kan berarti lagi terus berusaha sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan memberikan petunjuknya. Mari kita lihat surah 29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang Iya, berbuat kebaikan. orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berikhtiar, berusaha, melakukan segala sesuatu yang niat utamanya adalah untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka. Nah, itu poin utamanya ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, jalan kebaikan, maka sungguh pasti kami akan memberinya petunjuk. Ini adalah janji Allah yang menggunakan penegasan sampai 2 kali. Sungguh pasti kami akan memberinya petunjuk. Ya, yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh pasti. Nah, catatannya apa? Pertama ada kesungguhan. Yang kedua menunjukkan apa? Konsistensi. Atau yang dalam bahasa agama apa? Istiqomah. Konsistensi inilah yang menjadi rahasianya Pak Ibu. Jadi tidak cukup hanya dengan motivasi kebaikan. Karena kalau motivasi itu bisa naik turun. Ya, motivasi itu bisa sekarang ada, besok hilang. Tapi konsistensi atau sikap istiqomah inilah yang menjadi eh, daya kekuatannya. Maka janji Allah untuk orang yang istiqomah kepada Allah apa itu? Mari kita lihat surah 46, surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa Iya. yang telah mereka kerjakan. Luar biasa, Bapak Ibu. Balasan yang Allah siapkan bagi orang yang istiqomah itu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kelak nanti di akhirat. Ini pelajaran pentingnya ya. Sehingga kemudian kenapa kita harus bersabar, bertakwa, karena dengan syarat itu semuanya Allah akan terus memudahkan urusan-urusan hidup kita. Atas segala kesulitan akan diberi pertolongan. Atas segala masalah akan ada selalu solusinya. Maka bagi orang yang melayakkan diri seperti ini, tidak ada hidup yang namanya jalan buntu. Tidak ada yang namanya eh, putus asa. Karena setiap kesulitannya ada, bersamanya itu kemudahan. Dan itu satu paket ya Pak Ibu. Maka kita sering mendengar ayat ya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah. Karena Allah tidak mungkin menurunkan satu ujian hidup, kesulitan, masalah yang tanpa solusinya, yang tanpa jalan kemudahannya. Tidak mungkin. Itu mustahil bin mustahil. Oh, biar biar mantap gitu ya. Nggak mungkin. Yang ada apa?
bersama. Nah, perhatikan bersama, bukan setelah, tapi bersama. Kesulitan itu ada kemudahan, itu satu paketnya. Nah, disebutnya tadi Allah akan menambahkan dengan 5.000 malaikat. Apakah berarti Allah membutuhkan kehadiran malaikat itu? Tidak. Allah Maha Kuasa. Allah tidak butuh apapun dari hambanya. Disebutnya tadi untuk lebih menvisualkan bagi manusia supaya lebih optimis gitu. Untuk lebih menggambarkan kuatnya pertolongan Allah itu nyata ya. Ini bukan hanya janji, tapi nyata bahwa pertolongan Allah memang hadir. Yang kedua apa? Pertolongan Allah selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang terorganisir, sesuatu yang rapi, sesuatu yang teratur begitu. Maka juga penting siapapun yang kemudian mengikuti aturan ketentuan ini pasti juga itu akan mudah menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saya kira Pak Ibu sekelumit ya dari sekian banyak hikmah pelajaran yang dapat kita petik, kita ambil dari rangkaian ayat ini yang pasti ketika kita menghadirkan keyakinan di hati kita akan selalu pertolongan Allah yang ada, maka insya Allah pertolongan itu akan selalu datang. Maka jangan pernah kecil hati, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jagalah perasaan untuk selalu berprasangka baik. Dan kalau itu terus hadir di dalam keimanan kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang mudah menemukan kebahagiaan, dan pada akhirnya mendapat anugerah husnul khatimah. Insya Allah. Oke, monggo kita lanjut ke seksi berikutnya. Kami serahkan ke Bu Diana. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya Pak. Saya ada pertanyaan nih Pak. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditulis di chat, di kolom chat nanti saya akan bacakan. eh kan gini Pak, dunia tuh kan sekarang begitu banyak peristiwa-peristiwa yang eh gimana ya, penekanan perang kayaknya udah mulai nih, kayak gosip-gosip akan perang dunia ketiga, terus di mana juga Sudan, Gaza. Itu tuh ada peristiwa yang eh, nggak hanya umat Islam, tapi kaum minoritas tuh sangat ditekan gitu kan Pak ya. Dan kita percayalah Palestina itu kan banyak cerita-cerita pahlawan-pahlawan dan anak kecil terutama juga eh, wanita, orang tua yang sedemikian kondisinya sangat apa menyedihkan gitu loh Pak. Jadi saya bertanya, kalau memang mereka sudah beriman dan mereka sudah pasrah dan mereka sudah istiqomah, tapi keadaannya kok masih terus ditekan gitu, apa kita harus melihat eh, kemenangan dari sudut mana Pak? Ada makna lain dari kemenangan yang Hmm. dimaksud Oke, yang Allah janjikan itu. oke, oke. Demikian Pak. Baik, makasih. Iya, betul sekali. Jadi, apakah kita harus melihat punya cara pandang yang berbeda menyangkut masalah kemenangan? Jawabannya iya, harus. Supaya pernah ya, memang itu maksud Allah. Supaya kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang ukurannya dalam perspektif cara pandang manusia saja, yaitu menang berarti musuhnya kemudian menjadi hancur, kitanya jaya, terus hidupnya enak, itu kan perspektif manusia gitu ya. Maka yang seperti itu oke, suatu saat Allah kasih juga gitu. Tapi seandainya sebelum itu atau kita tidak dalam kondisi seperti itu, seperti saudara kita di Palestina itu, nah itu pun juga sebetulnya kemenangan. Karena hakikat kemenangan dalam Islam itu bukan sekedar bisa mengalahkan musuh. Tapi kemenangan dalam Islam ketika seseorang tetap istiqomah dalam ketaatannya. Istiqomah dalam iman Islam. Itu namanya menang. Apapun yang terjadi. Bahwa faktanya mungkin dia meninggal karena terus diserang musuh gitu. Tapi dia meninggal dalam istiqomah kan surga juga. Atau syahid juga. Gitu. Dia tetap istiqomah meskipun dalam kondisi yang sangat berat dalam hidupnya. Misalnya gitu ya. Maka sekarang ini misalnya di Gaza, banyak anak-anak kita atau anak-anak Gaza yang menderita, yang mengalami trauma dan seterusnya itu. Tapi ternyata mereka tidak menukar imannya.
mereka tidak kemudian menjadi lemah, meminta-minta, merengek-rengek, maka sebetulnya hakikatnya mereka menang. Dan bangsa pecundang yang penjajah yaitu Israel kalah sebetulnya. Dalam perspektif cara pandang seperti ini sebetulnya mereka kalah. Karena tidak berhasil menguasai, mengendalikan dirinya untuk berlaku sewenang-wenang. Nah, dengan cara pandang positif seperti ini, pertama kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita punya energi tetap untuk melanjutkan hidup. Kita punya cukup kekuatan untuk terus hidup dalam naungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mungkin sesaat kita seringkali mengalami, katakanlah, mungkin perasaan tanda tanya kapan Allah mendatangkan pertolongan dalam perspektif kita. Kok sepertinya sudah lama ini, misalnya gitu ya. Itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang baru terjadi. Di masa lampau pun sampai kemudian diabadikan di Al-Quran. Mari kita lihat Ustadz Nasar, surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 214 ya. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Nah, ini kan menggambarkan episode di mana orang-orang beriman juga mengalami situasi yang sangat berat. Maka Allah mengatakan, bukan kamu saja loh, orang-orang di masa lalu juga sama menghadapi. Jadi fenomena seperti ini oleh Allah digambarkan bukan sesuatu yang baru terjadi atau belakangan terjadi. Di masa lampau, malampau itu bisa masa Rasulullah, bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya mereka juga mengalami hal itu. Maka kemudian sampai-sampai mereka kemudian menanyakan, benar nggak sih kita ini akan ditolong oleh Allah? Benar nggak sih Allah itu menolong orang beriman? Kalau jawabannya benar, mana? Kapan? Nah, kira-kira gitu sampai gitu ya. Sehingga akhirnya Allah menggambarkan di ayat ini mengatakan, Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jawab ya bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat untuk orang-orang yang beriman. Bentuknya apa? Wallahu a'lam. Tapi pasti. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, Pak Ali. Terima kasih jawabannya. Sekarang udah ada pertanyaan dari Pak Ismail Akbar. Izin bertanya dua hal, Pak Ustadz. Yang pertama, bila selesai kita mengakhiri sholat, salam dan maaf kalau buang angin, apakah kita bisa lanjutkan berzikir dan doa atau harus berwudu dulu? Itu satu, Pak. Pertanyaan kedua, dalam riwayat para nabi dan rasul ketika mereka terzalimi berat dan sangat berat, saya tidak menemukan di dalam Al-Quran para nabi berdoa memohon agar Allah membalas kezaliman mereka tersebut. Apakah karena tidak boleh atau bagaimana? Karena saya beberapa kali mendapati para khotib Jumat memimpin doa agar Allah menimpakan kutukan dan laknatullah bagi penjahat-penjahat umat Palestina termasuk tokoh agama kita sendiri yang sesat, korupsi dan lain-lain. Bagaimana hal tersebut? Oh iya, Mohon baik, tanggapannya, Pak. baik, baik. Yang pertama, kalau kemudian ingin menentramkan diri untuk berwudu melanjutkan zikir boleh supaya zikirnya dalam keadaan wudu ya. Ini persoalannya bukan sah tidak sah tapi persoalan etika ya. Tapi kalau seandainya tidak berwudu melanjutkan zikirnya juga memang zikir tidak mensyaratkan harus dalam keadaan wudu. Yang harus bersuci itu adalah sholat. Kemudian contoh lainnya apa? Tawaf. Nah, membaca Al-Quran pun juga khilafiyah ini. Tapi yang utama dua itu, sholat dan tawaf. Tapi kalau di luar itu berzikir, tilawah Al-Quran, itu sebaiknya dalam keadaan berwudu. Bukan seharusnya.
Nah, maka di sini Pak Ismail ya boleh kemudian juga kemudian mundur wudhu untuk melanjutkan apa zikirnya atau juga terus saja berzikir karena hakikatnya berzikir setelah sholat itu tidak harus dalam keadaan suci atau dalam memiliki wudhu. Oke. Kemudian yang kedua tentang apakah ada riwayat ya di dalam Al-Quran di mana para nabi itu berdoa kepada Allah agar menimpakan kezoliman kepada musuh-musuhnya. Ya, pertama kalau kita lihat di dalam beberapa kita urutkan ya Bapak Ibu ya, misalnya apa? Memang ada Pak. Ya, tapi kemudian itu tidak menjadi pola umum, tapi kasus khusus. Misalnya mari kita lihat contoh siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di surah Nuh, surah yang ke-71 ya. Nabi Nuh di surah Nuh ayat yang ke-71, kita ambil contoh misalnya di ayat yang ke-26 Allah berfirman, "Wa qala Nuh, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Iya, ini doanya kan keras banget ya itu Nabi Nuh itu. Keras banget itu. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan satu pun orang kafir yang durhaka itu tinggal di atas bumi. Nah, ya situasi saat itu dan ternyata doanya dikabulkan karena kafir tenggelam semua gitu kan dulu. Hmm. Nah, ini situasi kondisi saat itu seperti itu. Yang kemudian contoh yang kedua misal, tapi apakah pertanyaannya, apakah ini boleh kemudian kita tiru sebagai umat Nabi Muhammad itu pertanyaannya gitu ya. Nah, nampaknya para ulama menyimpulkan tidak. Untuk Nabi Muhammad Allah tidak restui itu. Gitu. Doa seperti ini polanya tidak dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya buktinya apa? Buktinya ketika suatu saat apa namanya bahkan ya dalam kasus cerita di Taif itu kan malaikat menawarkan untuk menghancurkan orang Taif yang durhaka itu malah Nabi tidak boleh mengatakan jangan-jangan kalau dia kalau sekarang orang tua mereka semua tidak mau menerima tidak apa-apa siapa tahu nanti keturunannya menerima karena apa kalau kemudian dihembuskan semua nggak punya keturunan akhirnya kan tapi kalau kemudian diberi kesempatan ya siapa tahu nanti anak-anaknya mau beriman gitu tapi sekali lagi polanya adalah untuk umat Nabi Muhammad yang mengedepankan apa mengedepankan adalah kasih sayangnya meskipun contoh lain misalnya di zaman Nabi Musa pernah juga berdoa yang nadanya seperti itu mari kita lihat misalnya surah yang ke-10 surah Yunus ya di ayat yang ke-88 Surah Yunus sampai 88 Allah berfirman ini tentang doa Nabi Musa ya untuk Fir'aun apa itu wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'u zinata wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudhillu an sabilik nah ini Rabbana tu'mis ala amwalihim washdud ala kulubihim Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat pemberian itu, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih." iya apakah doa Musa ini dikabulkan lanjutnya Ustaz 989 itu Dia Allah berfirman, "Sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan. Hmm. Maka tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu berdua Iya, mengikuti jalan ini orang-orang yang lagi-lagi tidak mengetahui." kasus khusus ya, yang akhirnya diperkenankan yang durhaka habis semuanya. Nah, khusus untuk kita umat Nabi Muhammad dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW diutus sampai akhir zaman Nabi, nampaknya Allah tidak merestui doa permohonan seperti itu. Ya, buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW juga memohon yang sama, ya Allah hancurkan, binasakanlah. Ini kasus latar belakangnya gini, Pak. Jadi suatu saat Nabi itu merasa dikhianati ya oleh satu suku di Arab. Ya, jadi satu suku ini mengirim utusan kepada Rasulullah. Utusannya apa? Ya Rasulullah, tolong utus kepada kami sahabat-sahabat setiamu yang mengajarkan agama kepada kami. Maka Nabi sampai mengutus dalam riwayat mengatakan 60 orang sahabat ahli 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 Quran.
ahli Quran ya, mereka untuk mengajar di kaum itu. Tapi yang terjadi apa? Semuanya dibantai, habis, dibakar hidup-hidup, bahkan dimasukkan ke sumur gitu. Dan kemudian satu sahabat yang selamat berhasil lolos, akhirnya kemudian berhasil kembali dan menghadap Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi. Nabi kemudian marah sekali dan kemudian berdoa, mohon untuk membinasakan kaum tersebut. Tapi turun ayat surah yang ketiga Ali Imran 128. Insya Allah nanti kita nggak lama ini akan sampai ayat ini ya. Surah 3 Ali Imran ayat yang ke 128. Allah mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu Nabi Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zolim. Iya, bukan urusan kamu, urusan untuk mengadab itu wahai Nabi. Bukan urusan kamu. Itu pastilah. Nggak usah kamu doa pun pasti ku azab kok. Nah, kira-kira begitu ya. Kamu nggak usah minta-minta pun pasti ku azab mereka itu. Nah, atau kemudian bisa saja di antara mereka nanti pada akhirnya ada yang bertobat. Itu semuanya adalah menjadi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan ini maka Pak Ismail ya sesekali mengekspresikan rasa cinta kita kepada saudara kita dengan menumpahkan doa kita, permohonan kita kepada Allah seperti itu, tidak ada salahnya. Memang ada dasarnya juga. Tapi kalau kita akhirnya menyerahkan diri kepada Allah, pada akhirnya Allah yang akan memberikan, menegakkan keadilan, dan begitulah memang spiritnya yang diajarkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih Pak. Sepertinya itu cuma satu-satunya pertanyaan yang Ya, Bu ada Gani. untuk hari ini, Pak. Siap, siap. Silakan ditutup dengan Baik, terima kasih Bapak terima Ibu kasih. sekalian. Mari kita hadirkan semua hajat baik kita semuanya ya. Kita mohon kepada Allah, mungkin yang sedang punya kesulitan Allah beri kemudahan. Ada di antara yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Monggo Bu Diana untuk ditutup dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubuhu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali untuk ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pekan depan masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak Amin. lupa juga kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram serta YouTube channel Pak Ali. Saya Diana Mohdi, Rima Wirasakti. Dia Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kak Terima Didi. kasih Ustaz, Ustadz. terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.